Puji nama Tuhan, haleluya, haleluya. Ya, saya sangat bersemangat pada pagi ini karena kita tahu kita ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus, juga kepada Ibu Gembala yang sudah memberikan saya kesempatan melayani kita semua pada pagi hari ini. Bisa tolong dipersiapkan? Ya, sudah ada. Hari ini saya akan memberikan tema yaitu semangat di dalam roh. Katakan kiri kananmu, semangat. Ya, hari-hari ini karena banyak orang yang patah semangatnya karena banyak hal. Tetapi hari ini kita akan dipulihkan, semangat kita akan kembali menyala-nyala. Amin. Kita baca ayat ini, Amsal 17 ayat yang ke-22. Di dalam hitungan ketiga kita baca ayat ini dengan semangat. 1, 2, 3. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ayat ini bukan semerta-merta ditulis dengan asal-asalan, tetapi dengan tuntunan dari Roh Kudus. Salomo menuliskan ayat ini luar biasa. Hati yang gembira adalah obat. Dalam bahasa aslinya, kata gembira itu adalah sameh. Artinya bersukacita dengan sangat. Ini berbeda dengan orang-orang yang ada di clubbing, berpesta pora dengan obat-obatan, minum-minuman, drugs dan segala macam. Itu berbeda. Kenapa? Karena ini bersukacitanya melebihi itu. Inilah sukacita sejati yang permanen. Kalau obat-obatan dan segala macam begitu habis dosisnya, maka dia akan kembali sedih. Dia merasa kekurangan. Itulah sebabnya yang dinamakan kecanduan. Terus diulang, tetapi itu akan merusak diri. Tetapi sukacita yang dari Tuhan akan memberikan sukacita yang abadi. Arti kedua, di sana dikatakan arti samya adalah menemukan sesuatu yang lebih berharga dari apapun. Lebih dari harta, lebih dari jabatan, lebih dari semuanya. Sebenarnya ada banyak contoh, tetapi satu saja saya akan berikan contoh, yaitu ini dia, sukacita yang sejati di dalam Lukas 19 ayat 6-8. Di sana kita lihat kisah tentang siapa ini? Ada lagunya, Sakius. Ya, orang pendek seperti itu. Mari kita baca ayat ini sepintas. Ya, di dalam ayat yang kelima, di sana dikatakan, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Sakius, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Di sini ada kata sam yang muncul itu sukacita. Dia menerima Yesus dengan sukacita, menemukan sesuatu yang sangat berharga. Bapak Ibu tahu sendiri bahwa Sakius itu, dia itu adalah kepala pemungut cukai, yang dimana penghasilan semuanya itu adalah pekerjaan kotor yang disamakan dengan orang pelacur pekerjaannya. Jadi dia itu disamaratakan dengan pelacur, pemungut cukai, karena sangat dibenci oleh orang-orang Israel. Tetapi di sini Sakius mendapatkan samya ini, dia dapat ketika dia bertemu Yesus. Bapak Ibu, ini diduga kalau Bapak Ibu ke Israel, saya belum pernah ke Israel, tetapi kalau Tuhan kehendaki saya akan pergi. Ya, kalau Tuhan kehendaki. Mungkin Bapak Ibu yang sudah pernah pergi di sana, ini ada yang namanya pohon Sakius. Ini pohon ini memang kelihatannya sudah sangat tua, sudah bolong, dan diduga Sakius ini naik di pohon ini.
Kenapa pohon ini ada dan dicatat? Karena ada kisah Sakius yang tidak hanya berhenti di ayat ini, yang kita akan bahas. Ini luar biasa. Bayangkan, waktu itu Sakius itu tidak seperti saya, pakai celana panjang atau celana pendek. Tapi di zaman itu, semua orang, laki perempuan, memakai satu setelan yang sama. Yaitu apa? Jubah panjang. Rok seperti itu, tapi panjang ya seperti itu. Bayangin, susahnya dia naik pohon, bahkan auratnya bisa kelihatan kemana-mana. Itu adalah tanda sesuatu yang memalukan. Harga dirinya seorang yang kaya, kepala pemungut cukai, naik pohon merendahkan dirinya. Hanya untuk melihat siapa sih Yesus itu. Yang mau Sakius lihat, hanya mau lihat mukanya Yesus. Wajahnya Yesus itu seperti apa? Setelah dia naik pohon, dia lihat Yesus. Kalau dia mau masuk rombongan Yesus, dia nggak bisa. Udah pendek badannya, udah banyak orang berkerumun, susah. Waktu Yesus lewat, yang terjadi adalah ini. Ya, yang membuat Sakius ini bertobat waktu Yesus lewat. Ya, karena apa? Yesus berkata, ya, kan kalau misalnya saya lewat ketemu orang nggak dikenal, hei, siapakah nama saudara? Hei, siapakah nama kamu? Yesus tidak. Yesus langsung berkata, Sakius. Kata Sakius ini punya poin yang sangat penting bagi diri Sakius. Bayangkan, seorang yang sangat dihina oleh seluruh kalangan masyarakat. Yesus yang harusnya orang itu nggak mengenal siapa sih Sakius, apalagi dia naik pohon. Tetapi inilah ketuhanan Yesus, dia tahu. Dia langsung sebut, bukan dia berkata, hai orang berdosa, enggak. Hai bang, hai bung, enggak. Tapi dia berkata langsung, hai Sakius, turun. Aku harus segera menumpang di dalam rumahmu. Penghargaan adalah ketika seseorang memanggil namanya Sakius. Kalau saya bisa merasakan Sakius waktu itu, langsung kalau saya jadi Sakius, loh, saya belum perkenalkan diri, ini orang sudah tahu nama saya. Dan yang paling luar biasa, nama Bapak Ibu tercatat di dalam kerajaan surga. Sudah tercatat nama kita. Kalau kita nanti ke surga tidak berkata, hei orang hitam, orang putih, orang kuning, sini, maju. Disebutkan namanya satu persatu. Nama itu begitu luar biasa. Penghargaan. Sakius dimanusiakan benar-benar oleh Yesus. Lihat, kenapa Sakius bisa bertobat dan dia bisa bersuka cita? Karena apa? Karena bukan khotbah yang panjang. Yesus nggak pernah khotbah yang panjang seperti saya saat ini. Tapi Yesus hanya memberikan kasih, penghargaan, kasih nyata. Inilah perjumpaan Sakius dengan Yesus secara langsung. Ingat, ini penting. Yang membuat Sakius merasa sukacita dan bertobat ketika dia berjumpa dengan Yesus secara langsung. Poin ini sangat penting, dua poin ini. Kalau kita mengikuti jadi orang Kristen tapi kita tidak mengalami perjumpaan secara pribadi, secara langsung dengan Yesus, rasanya saya mengenal Tuhan hanya kata pendeta. Saya mengenal Tuhan hanya kata Alkitab. Itu berbeda dengan kita contohkan, saya mengenal Jokowi di TV, di handphone. Tetapi berbeda. Saya mengenal Jokowi karena saya sudah salaman dengan dia, foto bareng.
saya sudah makan bersama. Itu beda. Fanatiknya itu berbeda. Di sini ada sesuatu kekuatan, ada ikatan batin yang kuat kalau seseorang sudah berjumpa secara langsung. Itu dia poinnya. Mau tahu hasil pertobatan Sakius? Menurut catatan Clemens dari Alexandria, ini adalah seorang bapak gereja dari abad kedua yang kuno, bahkan di sini disebut purba. Abad 2 itu udah dekat dengan Yesus hidupnya. Udah hampir-hampir sama abad 1, abad 2. Dia berkata di dalam bukunya bahwa Sakius itu adalah Matias. Tahu ya Matias itu? Matias itu adalah tiba-tiba muncul di Kisah Rasul yang dikatakan adalah sebagai pengganti Yudas. Ini menurut bukunya Clemens, bapak gereja dari Alexandria. Bahkan di sini dicatat konstitusi apostolik pertama kali menjadi uskup di Kaisarea pertama kali adalah orang yang pendek itu, yaitu Kak Sakius. Kenapa saya mau katakan, nih Bapak Ibu, kita mundur sebentar ya. Lihat di sini. Dia berkata di ayat 8, setengah dari milikku aku akan berikan ke orang miskin. Yang kuperas 4 kali aku ganti. Kalau dia punya harta 10M, 5M dia kasih, sisa 5M. Pemungut cukai bisa kaya karena hasil memeras. Dia pun ganti 4 kali lipat. Artinya setelah kenal Yesus, bangkrut. Tapi Sakius, dia itu berpikir begini, saya orang pendek, supaya saya terkenal, supaya saya berkuasa, supaya saya dihargai, saya harus menjadi orang kaya. Setelah dia menjadi orang kaya, tidak dihargai. Setelah dia menjadi orang kaya, tidak ada rasa sukacita. Makanya setelah dia kenal Yesus, dia buang semua hartanya. Ingat cerita tentang Yesus dan orang kaya? Yesus berkata, jualah semuanya dan ikutlah aku. Orang kaya itu tidak mau meninggalkan hartanya. Tapi Sakius meninggalkan hartanya dan ikut Yesus. Bahkan diduga Matias adalah nama yang baru kepada Sakius ini. Ini luar biasa. Bahwa seseorang ketika berjumpa dengan Yesus, ada pertobatan, ada samya, sukacita yang gak bisa dibeli dengan uang. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan tampilkan video yang pertama ini. Tolong dipersiapkan. Perjumpaan dengan Yesus. Bisa tolong suaranya? Ini sangat penting. Ini saya tidak tahu Natal tahun berapa, tetapi saya dapat video ini. Mungkin yang ada di ini sudah menikah, mungkin sudah punya anak. Apakah kita yang melihat ini, hari ini semangat kita sudah kendor? Ingat kembali, ingat bahwa perjumpaan dengan Yesus itu penting. Mungkin orang akan berkata, oh itu sesuatu yang memalukan. Tetapi saya mau katakan, bahkan Daud pun ketika dia berjumpa dengan tabut Allah itu datang, dia menari-nari seperti orang gila. Istrinya berkata, kenapa kamu seperti orang gila? Tetapi Daud berkata, kalau bisa saya lebih gila lagi. Di dalam Tuhan, perjumpaan pribadi, itu dia buang gengsi, dia buang itu malu. Gereja itu bukan sekadar datang teori, duduk, bangun, berdiri, tetapi Yesus harus benar-benar nyata. Ada Yesus. Kegagalan terbesar adalah ketika
Jemaat hanya ikut Yesus apa kata orang, bukan mengalami perjumpaan secara pribadi. Ini mungkin Natal gabungan ya dulu. Oke, di skip dulu. Kita lihat orang Kristen yang dari lahir itu banyak, tetapi yang mempunyai perjumpaan secara pribadi dengan Yesus ada berapa? Bahkan ketika kalau saya berkhotbah tentang tema Roh Kudus, yang membuat saya luar biasa sukacita, mereka itu udah gak pandang lagi ada alis-alis ini yang tebal-tebal, ya, lipstick, habis amin ini semua luntur semua. Karena dia merasakan hadirat Tuhan. Kita datang ke gereja bukan pesta Bapak Ibu, bukan sedang fashion show, tapi kita sedang ingin berjumpa dengan Yesus. Daud seperti orang gila ketika berjumpa dengan hadirat Tuhan. Coba kita lihat berikutnya. Di situ dikatakan, semangat yang patah mengeringkan tulang. Dalam bahasa aslinya semangat itu adalah ruah. Diartikan ada 3. Ruah itu diartikan angin, nafas, roh. Rohnya bukan roh manusia, tapi roh Allah, Roh Kudus. Maksudnya apa semangat yang patah? 1 Samuel 16 ayat 14, di sana dikatakan, tetapi roh Tuhan telah mundur daripada Saul, dan sekarang ia diganggu oleh roh jahat. Roh yang patah, semangat yang patah mengeringkan tulang. Kalau sudah roh Allah itu undur, maka orang tersebut hidupnya menjadi berantakan. Holy Spirit. Saya nggak pintar, saya katakan, kok sama ya? Ini roh semangat ini. Semangat yang sejati itu bukan minum extra dose. Kita kuat, bukan kita minum sesuatu, makan dan minum makanan yang enak, tidak. Yesus pernah berkata, manusia bukan hidup dari roti, tetapi melakukan firman Tuhan. Lihat di sini Bapak Ibu. Roma 12 ayat 11. Terjemahan sehari-hari. Jadi terjemahan biasa itu nggak ada. Terjemahan sehari-hari berkata, bekerjalah dengan rajin, jangan malas. Bekerjalah untuk Tuhan dengan, coba kita baca sama-sama, semangat dari, tuh, ada darinya. Semangat ini hanya satu yang benar-benar sejati, dari roh Allah. Dari roh Allah. Ini ada contoh satu. Kisah Rasul 7 ayat 55. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit lalu melihat kemuliaan Allah dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Kata roh itu dalam bahasa aslinya pneuma yang memiliki arti yang sama dengan ruah, angin, nafas, roh. Diperkuat kembali. Artinya apa? Artinya kalau orang sudah hidup di dalam Roh Kudus, di depan ada kematian, mau dilempar batu, firman Tuhan katakan, muka Stefanus ketakutan. Apakah begitu? Tidak. Firman Tuhan berkata, muka Stefanus seperti apa? Malaikat. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia tidak mengutuki, sama dengan Stefanus, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tidak ada lagi rasa takut. Mati aja nggak takut, apalagi soal makan, soal minum, apalagi soal
jodoh, apalagi soal pekerjaan, mati aja nggak takut. Ada semangat yang luar biasa. Ada uang, nggak ada uang, nggak peduli, mati aja nggak takut. Bahkan di sini dikatakan Kaleb. Contoh yang kedua, Yosua 14 ayat 10. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti waktu aku disuruh Musa, seperti kekuatanku pada waktu itu. Demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Bilangan 14 ayat 24 di sana dikatakan, hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya. Jiwa dalam bahasa aslinya ternyata ruah. Kaleb memiliki kelainan roh. Yang lain rohnya biasa, tapi Kaleb ini punya rohnya Roh Kudus. Saya tahu kalau orang tua nggak mungkin 85 tahun dia masih kuat. Ini bukan masalah kekuatan badan, kekuatan tubuh. Bahkan Paulus, Bapak Ibu tahu, dia itu punya sakit mata yang ada rasa bau busuk di seluruh ruangan ketika dia berkhotbah. Dia punya banyak sekali penyakit duri dalam daging. Tetapi itu tidak menghalangi semangatnya itu sampai akhir hayat. Itu luar biasa. Kelaparan, dicambuk, apapun itu, kalau ada roh Allah, tidak ada yang mustahil di tempat ini. Semuanya akan mungkin. Amin. Oleh karena itu saya tutup. Kunci hidup gembira dan semangat. Yang pertama, kita harus bisa berjumpa dengan Yesus secara pribadi. Apa alatnya? Alatnya gampang. Buka hati, buang segala gengsi, malu. Kita kalau menyembah Tuhan tuh nggak usah, aduh nanti suami saya, aduh nanti pacar saya lihat, aduh kalau nanti berantakan, gak ada masalah. Sakyus aja naik pohon, Daud aja dia sampai telanjang. Pengalaman transendental adalah pengalaman di luar kasat mata, berjumpa dengan pribadi Yesus yang contohnya banyak. Dia merasakan panas, dia merasakan bergetar, tiba-tiba dia menangis, dia merasakan dipeluk, dia merasakan ada angin. Ada banyak sekali pengalaman-pengalaman. Bahkan dia berjumpa dengan sosok, ada orang di depan muka dia, ada banyak, ada api. Semuanya bisa terjadi. Pengalaman-pengalaman perjumpaan kita dengan Yesus, itu adalah hal yang wajib di dalam kekristenan, supaya iman kita kuat. Dan yang kedua, minta kepada Roh Kudus memberikan kepada kita semangat yang baru. Hiduplah penuh dengan Roh Kudus, hiduplah di dalam Roh, hiduplah dipimpin Roh. Maka kita akan menjadi pemenang. Video saya yang terakhir bisa tolong dimunculkan. Saya yakin, saya percaya, mungkin pagi ini ada keluarga yang sudah suami-suami tidak semangat dengan istrinya. Istrinya sudah tidak semangat lihat suaminya. Hari ini akan ada pemulihan dari Tuhan. Anak-anak sudah tidak semangat lagi kuliah, tidak semangat sekolah. Bahkan ketika kita berusaha, bekerja, kita merasa kok gagal lagi, jatuh lagi, rugi lagi. Peganglah kunci ini. Perjumpaan pribadi dengan Roh Kudus. Dan biarlah engkau penuh dengan Roh. Ini ada Derek Redmond. Mungkin kita pernah melihat, tapi ini menjadi sukacita di dalam hati saya secara pribadi. Ini memberkati. Dia kadang-kadang akan menang. Bisa tolong dinaikkan volumenya. Dia kadang-kadang akan menjadi pemenang, tetapi ada terjadi gangguan di betisnya. Tapi dia terus berlari. Intinya itu,
Jangan berhenti, tapi terus berlari, terus berlari. Karena ketika kita terus berlari, ada Bapa kita di sorga yang akan menolong. Makanya orang Kristen seringkali berkata, harusnya saya tidak kuat, tetapi kenapa saya masih ada sampai hari ini? Karena ada tangan Tuhan yang menggendong kita, yang tidak kelihatan, digendong sampai garis finish. Ada kekuatan daripada Roh Kudus. Saya yakin pada pagi ini kita semua akan menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Pemain musik, how great is our God. Kita akan masuk di dalam penyembahan. Buang semua gengsimu. Tidak usah peduli kiri kanan. Hanya engkau dengan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu bisa berjumpa pribadi dengan Yesus. Bahkan Bapak Ibu yang dulu sudah pernah berjumpa, sekarang sudah tidak pernah lagi. Perbaharui semangat Bapak Ibu. Perbaharui kembali. Ingat, ingat, ingat. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all